Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, yang kami hormati seluruh panitia dan seluruh peserta musabaqah syar'il Quran. Singkatnya, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang luar biasa unik dan lentik dipandang. Tentu saja kita bangga akan hal itu. Namun hadirin, perbedaan dijadikan landasan ego yang mengakibatkan pada perseteruan, pertentangan, bahkan berujung pada peperangan yang mengatasnamakan agama dan kesukuannya. Dalam sebuah buku berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban karya Bapak Nurkhalis Majid, beliau menjelaskan bahwa zaman modern merupakan kelanjutan zaman yang wajar bagi sejarah manusia. 20 abad telah terlewat. Kita lihat persaingan antar negara semakin ketat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga tontonan magis meteorologis semakin membaur, makmur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya muncul kekerasan dalam keluarga, ayat-ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Oleh karena itu, tergugahlah hati kami bertiga untuk
orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Syarihil Quran yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa iman dan ilmu disebut secara beriringan. Hal itu berarti iman dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Manusia beriman tapi tanpa ilmu, maka ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang pintar tapi tanpa iman di dalam hatinya, maka ia akan menjadi jahat, rakus, buas, dan ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki iman yang kuat serta ilmu pengetahuan yang luas membentang di cakrawala, melayang-layang di garis khatulistiwa. Dengan demikian hadirin, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana yang pintar, Teknokrat-teknokrat yang brilian, politikus-politikus yang andal, tapi kita juga dituntut untuk mencetak remaja dan pemuda yang beriman dan berakhlak mulia, penuh tekad serta mental yang kuat. Begitu pentingnya revolusi mental hadirin. Namun bagaimanakah karakter yang sesuai dengan revolusi mental? Dengan sangat indah, jawabannya telah termaktub dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jemaah Syarhil Quran yang dirahmati Allah, mental adalah modal utama manusia untuk mencapai suatu kejayaan. Jika mental tertata, karakter mulai terjaga, maka bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan dunia. Muncul dasar revolusi mental yang dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggandeng manusia untuk menjadi manusia yang baru, berhati suci, berbudi pekerti tinggi, bermental baja, bersemangat bak raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Hadirin, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir, ayat tersebut menuju kepada kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah, menjalankan pedomannya serta mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk dari firman Allah tersebut, hadir, generasi penerus bangsa harus memiliki mental yang kuat agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi. Siapa yang tak mau menuntut ilmu pengetahuan, silahkan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan keterampilannya, siap-siap meratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, akan ditindas oleh kemajuan zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter, generasi penerus bangsa harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas membentang, serta iman yang kuat, serta pengetahuan yang luas dan etos kerja yang tinggi demi Indonesia di generasi emas 2045. Wahai para generasi bangsa, mari kita berjuang bersama, mewujudkan cita-cita bangsa demi Indonesia jaya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Untuk menutup syarahan ini ada sebuah pantun. Pergi berlibur ke hutan raya, Sampai di sana membeli mangga. Indonesia maju dan jaya, menjadikan kami semakin bangga.